Kemudian di situasi dan zaman akhir, atau katakanlah saat sebuah kedajalan dan Ya'juj Ma'juj merajalela, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, bahwa pada saat Dajjal itu segala bentuk yang lalim, yang batil, yang jahil, yang kekafiran, kefasikan, kemunafikan pada posisi puncak, pada semua posisi puncak, akumulasi dari berbagai perilaku-perilaku yang dolim. Perilaku dolim itu perilaku arogan, perilaku sok, perilaku yang sok tahu, sok kenal, yang terungkap menjadi sebuah kalimat bahwa di dalam ungkapannya di Uga Siliwangi ataupun di Joyoboyo ya, bahwa nyawanya waktunya untuk dibuka kebenaran akhlak, kebenaran itu. Ada satu perilaku yang utang nyaur utang, nyawa nyaur nyawa, dari segala bentuk yang lalim. Yang lalim berarti dolim atau lalim itu adalah perilaku sok atau perilaku sok ketahu, sok kenal, tapi sebenarnya tidak mengetahui apapun karena tidak mengenal apapun. Tapi dikemas sedemikian rupa sehingga dipolitisasi sedemikian rupa sehingga menjadikan terlena dan melenakan banyak manusia, sehingga yang sesungguhnya hanya alat atau media, dunia ini hanya alat atau media, itu dijadikan sebagai tujuan hidup, tujuan dikira yang akan membahagiakan, yang akan menenteramkan. Itu yang mati-matian diikhtiari, diusahakan untuk dicapai dengan berbagai kalimat sukses. Itu adalah ukuran semuanya adalah dunia pada titik puncak, sehingga menimbulkan satu perilaku fasik, perilaku munafik, perilaku kekafiran, perilaku kedoliman. Itulah puncak kedajalan. Jadi di puncak dajjal itu akan muncul satu keadaan atau situasi yang tidak pasti. Ketidakpastian itu sangat tinggi akibat persaingan, pembulian, klaim kebenaran, tidak tahu apa-apa, tidak mengenal akhirat, tidak mengenal surga, tidak mengenal bidadari, tidak mengenal taman nirwana, tidak mengenal Tuhannya, beragama tapi tanpa Tuhan. Ini pada titik puncak, titik ciri dalam kedajalan itu terjadinya satu ambigu. Sebenarnya banyak orang yang bingung, orang yang panik, orang yang judek akibat di dalam situasi tidak pasti dan ambigu atau standar ganda. Setiap orang merasa berhak. Setiap dari diri kita masing-masing itu banyak yang merasa berhak sebagai sang penyampai kebenaran Tuhan. Itu pada puncak, sehingga jika memang benar, jika benar ja'al haq wa zaqal batil, ditampakkannya hak dan ditenggelamkan yang batil atas kehendak Allah, dalam bahasa Jawanya akan ada situasi sangat, maka akan banyak kematian. Kalau di dalam cerita yang diungkap oleh orang-orang masa lalu, goro-goro, sehingga akan banyak satu peristiwa-peristiwa
banyak meninggalnya, bisa jadi banyak meninggalnya ulama, meninggalnya tokoh. Nah ini bisa itu sebagai petanda di zaman akhir ulama dicabut dari muka bumi. Tapi sebenarnya kan bukan, ya bang itu bukan dalam pengertian bukan ulama, tapi untuk memberikan satu kejelasan, memberikan satu jelas mana yang hak, mana yang batal. Itu cirinya memang akan banyak penyakit, pagebluk, paceklik, puncak segala sesuatunya, ketidakpercayaan ada di puncak, korupsi di puncak, konspirasi di puncak, perilaku instan di puncak. Ini serba puncak pada saat ciri sesungguhnya Dajjal itu sudah nampak atau muncul. Jadi bukan kok Dajjal itu pengertiannya subjek seseorang, enggak. Maka hanya orang-orang yang beriman yang dapat melihat, membaca di kening tentang kafir, keningnya sendiri-sendiri.